Di antara KM Labobar dan KM Dharma Kencana 7, mana yang lebih besar? Jawabannya adalah suka atau tidak suka dengan hasilnya, teman-teman wajib share video ini ke semua sosial media kalian. Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di video kali ini saya mau membahas yang katanya kapal terbesar di Indonesia. Dari hasil polling yang saya lakukan secara cepat, diketahui bahwa ada 3 kapal yang katanya kapal terbesar di Indonesia, yaitu KM Labobar, terus ada KM Dharma Kencana 7, dan KM Dharma Rucitra 7. Apakah benar ketiga kapal ini merupakan kapal terbesar yang ada di Indonesia? Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Yang pertama, saya di pihak netral. Saya tidak dari salah satu kubu antara PT Pelni dengan PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU. Yang kedua, saya tidak di-endorse oleh pihak manapun. Yang ketiga, di video ini saya hanya ngomongin tentang spesifikasi kapal dan bukan ngomongin soal fasilitas yang ada di dalam kapal. Dan yang terakhir, di video ini saya angkat sesuai spesifikasi yang sudah valid yang ada di situs perkapalan yang terpercaya. Jadi, video ini bukan untuk menjelekkan ataupun mau menjatuhkan nama baik di antara kapal-kapal ini. Sebenarnya sih, di antara ketiga kapal ini tidak layak untuk dibandingkan kapal mana yang lebih besar. Karena ketiga kapal ini sejak awal memang sudah berbeda tipenya. Nggak percaya? Ya udah, kita mulai ya. Welcome on the board. Alasan yang pertama, KM Labobar ini adalah kapal tipe penumpang atau lebih tepatnya kapal pesiar penumpang tipe low cost atau dengan harga tiket yang terjangkau. Sementara KM Dharma Kencana 7 dan KM Dharma Rucitra 7 itu adalah kapal dengan tipe kapal Ro-Ro, yang dimana kedua kapal ini membawa penumpang dan kendaraan di dalam kapalnya. Sementara KM Labobar mengangkut penumpang dan kontainer di dalam kapal. Kak, apa sih bedanya kapal Ro-Ro dengan kapal penumpang? Lah, bukannya sudah saya sebutkan tadi ya? Kapal Ro-Ro itu kapal yang mengangkut penumpang, kendaraan, dan juga barang. Dan rutenya biasanya pendek dan lebih diutamakan seperti penyeberangan antar pulau. Seperti contohnya kapal-kapal yang ada di jalur Merak Bakahuni Lampung. Sementara kapal penumpang itu difokuskan untuk mengangkut penumpang dan bisa juga membawa barang ke dalam kapal. Dan rata-rata kapal penumpang ini memiliki rute yang panjang, seperti contohnya dari Surabaya sampai ke Merauke, tapi banyak melakukan transit di beberapa pelabuhan. Jadi tidak tembak langsung ya. Sebenarnya di antara kapal-kapal itu tadi, antara kapal Ro-Ro dan kapal penumpang, kapal yang paling besar sebenarnya adalah kapal tanker milik Pertamina dan juga ada kapal kargo. Tapi kenapa nggak ada yang tahu ya? Alasan yang kedua, rute kedua kapal ini beda jauh. KM Labobar memiliki rute yang panjang, sementara KM Dharma Kencana 7 dan KM Dharma Rucitra 7 rutenya bisa dibilang lebih pendek dari KM Labobar. Alasan yang ketiga, tahun pembuatan kapal ini beda jauh. Yang satu usianya masih junior, yang lainnya sudah senior. Kalau mau dibandingkan, harus dengan yang sejenis atau dengan satu tipe. Mungkin yang cocok dibandingkan dengan KM Dharma Kencana 7 itu adalah KM Fudi. KM Fudi itu adalah kapal dengan tipe Ro-Ro, sama-sama sudah tua, tapi sudah almarhum duluan. Ya udah, kita cek spesifikasi dari keempat kapal ini ya. Yang pertama, kita mulai dari KM Labobar. Untuk video seperti apa isi dalam dari KM Labobar, silahkan teman-teman lihat di channel saya ini. Dan sejarah dari KM Labobar ini sudah saya bahas kemarin. KM Labobar merupakan kapal terbesar milik PT Pelni. Kapal ini memiliki panjang 146,50 meter dengan lebar 23,40 meter. Draft kapalnya 5,90 meter.
Kapal ini mampu membawa penumpang sebanyak 3.084 penumpang dan kontainer sebanyak kurang lebih 40 UTEUS kontainer. Dan kapal ini tipe kapal penumpang. KM Labobar ini memiliki rute dari Surabaya ke Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, dan Jayapura. Rute kapal ini pulang pergi. Kecepatan KM Labobar ini saat berlayar sekitar 18 knot. KM Labobar dibangun di Jerman pada tahun 2003. Selanjutnya ada KM Dharma Kencana 7. Kapal ini milik PT DLU. Kapal ini memiliki panjang 186 meter dengan lebar 28 meter. Draft kapal ini 6,7 meter. Kapal ini bertipe Ro-Ro dengan kapasitas penumpang sebanyak 1.060 penumpang dan dapat mengangkut 265 unit kendaraan seperti mobil dan truk. Kapal ini melayani rute dari Surabaya ke Makassar pulang pergi. Kapal ini dibangun pada tahun 1993 di Tokyo, Jepang. Kecepatan KM Dharma Kencana 7 saat berlayar berkisar 12 knot. Selanjutnya ada KM Dharma Rucitra 7. Kapal ini milik PT DLU. Kapal ini memiliki panjang 142 meter dengan lebar 22 meter. Draft kapal 5,7 meter. Kapal ini juga bertipe Ro-Ro dengan kapasitas penumpang 969 penumpang dan mampu membawa 40 unit truk besar. Rute kapal ini start dari Surabaya menuju Balikpapan, Surabaya, Makassar. Kapal ini dibangun pada tahun 1994 di Nagoya, Jepang. Kecepatan KM Dharma Rucitra 7 berkisar 13 knot. Dan yang terakhir yaitu KM Fudi. KM Fudi adalah kapal bertipe Ro-Ro milik PT Pelni. Kapal ini memiliki panjang 148 meter dengan lebar 22,7 meter. KM Fudi ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 1.300 penumpang dan mampu membawa kendaraan sebanyak 400 unit kendaraan yang bisa masuk ke dalam kapal ini. Rute KM Fudi ini melayani trayek dari Surabaya menuju Makassar, Balikpapan. Kapal ini dibangun pada tahun 1979 di Sestri Ponente, Italia. Dan sejarah dari KM Fudi ini sudah saya buat videonya di channel saya ini secara lengkap. Dari keempat spesifikasi kapal tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, KM Labobar adalah kapal penumpang yang memiliki kapasitas penumpang terbesar atau terbanyak dari kapal-kapal yang lain. Yang kedua, KM Dharma Kencana 7 adalah kapal Ro-Ro terbesar yang ada di Indonesia. Ingat ya, kapal Ro-Ro, bukan kapal penumpang. Jadi wajar aja jika kapal ini dibilang kapal besar karena bodi kapalnya yang besar. Karena kapal ini difokuskan untuk mengangkut kendaraan seperti mobil, truk, dan sebagainya. Yang ketiga, KM Labobar adalah kapal yang memiliki kecepatan paling tinggi dari kapal yang lain. Yang keempat, KM Labobar dibeli dari galangan Jerman dengan kondisi baru, bukan kapal bekas. Yang kelima, jika KM Fudi masih ada, maka KM Fudi adalah kapal Ro-Ro yang memiliki jumlah kapasitas penumpang terbanyak dari kapal-kapal yang lain. Selain itu, jumlah angkut kendaraan yang ada di KM Fudi juga dalam jumlah yang lebih banyak dari kapal KM Dharma Kencana 7. Jadi, di antara KM Labobar dan KM Dharma Kencana 7, mana yang lebih besar? Jawabannya adalah sama-sama besar. Yang satu menang di kapasitas jumlah penumpang, dan yang satunya lagi menang dalam bentuk dan ukuran panjang kapal. Oke, itu dia jawaban dari perbandingan antara KM Labobar dengan kapal Dharma Kencana 7 dan KM Dharma Rucitra 7. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Suka atau tidak suka dengan hasilnya, teman-teman wajib share video ini ke semua sosial media kalian. Dan sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni,
melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Ilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.